perlunya. Dan nanti kalau ditolak, supaya tidak ditolak, baca buku 4. Laporan pengembangan diri yang benar kayak apa? Laporan PTK yang benar kayak apa? Best practice yang benar kayak apa? Itu dipelajari dulu sebelum mengirim naskah. Mereka, tim penilai, itu acuannya ya buku pinternya ya buku apa? Ya buku 5. Hanya persoalannya teman-teman itu nggak baca. Kenapa? Saya yang nanti kesel nge-share nih, biar jadi kepala tak share. Terima kasih Bu. Saya terima kasih. Terima kasih dong. Tapi nggak dibaca. Jadi prosesnya begini. Akhirnya saya pusing sendiri. Kalau di share file itu kan mesti ya terima kasih filenya di download, tapi baru di laptop bisa di download. Maka Bapak Ibu, ketika menyusun RKAS, ya saya titik. Pengembangan SDM itu aset yang luar biasa. Tapi kebijakan meningkatkan kompetensi SDM itu mah tidak populer, Pak. Kepala sekolah nusan jempalik dampingi guru nyusun ini itu orang populer karena tidak nampak. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu bangun aula, pengguntingan pitanya gubernur, untuk dia di kepala sekolah itu kan gitu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa itu sebagian sekolah yang bagus sarana perasaannya harus. Tapi itu tidak ada artinya ketika isinya SDM-nya kokoh. Jadi harus balance. Jadi itu memang apa ya? Ini sekedar apa ya pengalaman. Ngopeni teman-teman itu sangat penting, tapi tidak populer, tidak terkenal. Bapak Ibu, coba nanti penjenengan evaluasi di sekolah masing-masing. Coba berapa yang 4A mogok, tidak naik pangkat. Dari jumlah guru. Berapa yang 4B, berapa yang 4C, berapa yang 3A, dan semuanya diverifikasi. Pernah enggak Bapak Ibu kepala sekolah itu? Nah kalau sudah memperoleh data, panjenengan tergerak hatinya enggak untuk memfasilitasi? Itu adalah sebuah persoalan. Makanya kemarin ketika Lokakarya, saya terhenyak juga. Bapak Ibu, ketika COVID, kita baru sadar bahwa bernafas itu penting. Ya enggak? Ini kita yuk gratisan. Gratis. Ya, tapi begitu COVID datang, luar biasa. Satu tarikan nafas, mengembuskan tarikan nafas, penting. Yang sadar sekarang bahwa bernafas itu penting. Sekarang dibalik, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya data, teman-teman guru, golongannya sudah berapa tahun? Pengalaman 14 tahun, 15 tahun. Apa yo anak buah ini yo kontiru kepolonnya 15 tahun berapa? Dan pengalaman yang menurut saya sangat kena itu learning by doing dan teladan. Allah ya Allah, guru, Bapak Ibu buat ini, buat itu. Nanti Bapak Ibu begini begitu. Mengantek mengirim, tapi ketika kita juga tidak melakukan. No way. Wong nyatanya orang nggak pangkat 20 tahun TPP itu cair. TPP ini cair, nggak pangkat jadi ini harus kita rubah. Mengapa ya teman-teman itu tidak merasa bangga jika bisa naik pangkat gitu? Malah kalau kancane naik pangkat dibully. Syukurannya kapan? Itu kan? Tapi tidak
oh tak tiru kono yo. Biasanya caranya naik pangkat bukan. Tapi begitu ada naik pangkat didata. Ini yang bulan Maret ini yang naik pangkat Pak A, Bu B. Ayo syukurannya kapan? Untuk syukuran. Tapi tidak pernah terbersit. Aku pengen tiru seperti itu ya. Itu. Jadi apa ya? Ini masalah kesadaran. Ini Bapak Ibu bisa ya. Coba Bapak Ibu sekarang duduk, relax. Semua duduk, relax. Untuk mengetahui kesadaran. Oke. Posisi duduk sesuai yang paling nyaman. Mohon izin sholat. Kemudian lepas HP, pensil, atau lepas. Sekarang Bapak Ibu fokuskan pikiran. Duduk paling nyaman. Kakinya diselonjorkan paling nyaman. Oke, sudah? Jangan melihat saya. Tundukkan kepala. Sudah merasa nyaman? Bapak Ibu? Pejamkan mata. Tarik nafas panjang. 1. Hembuskan. 2. Tarik lagi. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Lapar ya. Sadar bahwa nafas itu begitu ternyata. Kalau selama ini kalau disuruh tadi bawa nafas. Jadi kalau tadi Bapak Ibu para sekolah ambil khusus, para sekolah yang hebat, coba sekali menengok ngintip kenaikan pangkatnya teman-teman. Setelah itu renungkan kesadaranku dan di kepala sekolah apa yang harus dilakukan? Apalagi kalau sudah ada nggak penting pun, maka ya masalah. Bukan mutasi ya aku nih sekolah favorit. Itu sudah lain lagi ya. Saya tidak bicara itu. Kita bicara bahwa kita sadar profesi kita. Pasti banyak loh guru-guru yang tidak sadar jadi guru. Buktinya, kalau melakukan kegiatannya hanya itu saja, dia tidak sadar bagaimana melayani murid yang baik, bagaimana semangat untuk memfasilitasi dirinya sendiri agar karir itu juga baik. Karena mungkin belum sadar naik pangkat cuma 200-150 pun, ya betul. Tapi Bapak Ibu, suatu saat ketika ada kesempatan, misalnya normatif ya, saya bilang kesempatan normatif. Kalau ada orang mau lawan, artinya kalau ada kesempatan, apa lomba, apa seleksi apa begitu, syarat minimal golongan 3D. Nah, nomor sing 4A kira-kira selama 3 tahun. Ikhlas berapa? Aku nggak mau komen. Gitu. Arti kita mindset kita normal. Jadi saya punya pengalaman juga mengenai membuat langkah. Tapi kadang-kadang saya bangga. Kenapa? Ketika hidup kita sekolah dulu dari orang. Tapi panas dulu tidak hebat anak gue yang sing pas gue macam anak gue yang dulu kalau gue yang tengah jangan udah kompor itu kan itu di situ. Jadi kembali, jadi tidak sadar Bapak Ibu. Oke, sekarang yang ini apa yang ingin Bapak Ibu inginkan diskusi kita? Ibu bisa mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Surina dari Sekolah Video Pekalongan. Pada
tiga hal yang mungkin ingin saya ketahui. Yang pertama adalah beberapa teman-teman di kecil itu menanyakan potensi profesi yang bisa dinilaikan selain PGRI itu sebetulnya apa saja. Karena ada beberapa teman kami yang ada jurusan MLB itu mereka ini masuk dalam organisasi profesi itu asal. Nah, selama ini kan di sekolah itu yang dinilai ini itu hanya PGRI saja. Apakah asal itu juga bisa dinilaikan? Kemudian yang kedua, permasalahan dengan perspektif. Yang adalah sekarang itu kalau tidak salah harus masukkan dalam penerapan. Nah, yang kemarin-kemarin teman-teman itu sudah mulai baru karena ada tren yang tambahan itu, jadi belum bisa dimasukkan ke dalam keseluruhan. Kemudian masalah PPK yang mengatakan setelah PPK sekarang ini, apakah teman-teman sudah menanyakan apakah sudah bisa untuk dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang dua ini jatahnya Prof. Maryani deh. Nanti saya takut kalau salah ya. Jadi kalau best practice itu kan sebenarnya kata kuncinya di buku 4 kan dipublikasi. Nah, publikasinya nanti macamnya apa? Mau dibukukan, boleh di perpustakaan, boleh diseminarkan, boleh dijurnalkan, boleh. Jadi mau di luar apa itu kan salah satu bentuk publikasi. Jadi artinya best practice Bapak Ibu itu bukti sudah dipublish itu di mana? Mudah untuk PTK nanti lah Prof. di tahap besok gaya pasti. Jadi kalau saya urusannya ini. Bapak Ibu kembali ke ini. Tadi ada syarat yang harus diingat yaitu mengenai karya inovatif dan publikasi ilmiah. Selama saya jadi tim penilai, karya inovasi itu minim, bahkan jarang saya temukan. Tapi bagi guru-guru yang punya talenta kreativitas yang tinggi, karya inovatifnya banyak. Tetapi kembali ke aturan bahwa publikasi ilmiah dan karya inovatif itu 50% maksimal. Maksimal 50%. Jadi ini supaya jangan sampai gini mengusulkan dupa, angka kreditnya hanya dari karya inovatif. Tapi semuanya tidak boleh. Jadi kebutuhan angka kreditnya berapa di situ? Tapi itu mungkin sudah hafal. Saya mulai menghilang, hafalnya menghilang. Tapi kemudian sekaligus saya jadi teringat kenapa terjadi pemotongan angka kredit, penyesuaian, supaya tidak overload. Makanya Bapak Ibu, tadi kan saya ajak di sekolah ada berapa mata yang belum bisa. Setelah itu analisis apa penyebabnya tidak bisa mati. Lalu beri tindakan sehingga mereka bisa mati. Itu sudah the best practices. Apa mentoring jejaring, mentor sebaya, apa pembinaan langsung kepala sekolah, apa melalui apa itu actionnya apa, silahkan. Jadi karena kasusnya itu ternyata beda-beda Bapak Ibu. Karena mindset teman-teman kita itu tadi, kalau sudah terus minat cukup terima pandu, sing penting TPP cair, gaji cair. Itu kan faktanya kan begitu. Kalau lebih ekstrim lagi, adalah contohnya begitu, Pak semua orang bedanya apa? Bermakdir pensiun mati.
paling murah kan aku paling dulu pensiunnya. Bertemu di PGRI, Bapak Ibu tahu golongan saya? Pak B. Betul. Ya, jadi enggak. Jadi tidak langsung golongan saya disebutkan. Tapi bagi saya enggak masalah. Oh aku jadi dosen idola. Refreshing tambah-tambah. Ya, menikmati apa yang saya punya. Jadi mau golongannya didunke 4B ya sama. Ditanggung aku setahun 4B. Nah sekarang tantangannya tinggal mau meneliti apa enggak. Kayak akan orang yang bisa menilai ikuti aja. Jadi Bapak Ibu, nanti yang PT, PTK, ekspertis, ada lagi? Ya, sebentar, belakangnya. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan Bu tentang apa ini untuk usulan DUPAK dari Pak itu pasti bagaimana prosedurnya. Terus yang kedua, apa sebabnya juga diusulkan untuk tahun yang bisa dipakai. Yang berikutnya itu artikel ini pakai media massa itu apa kriteria media massanya? Apakah tampilan di media massa itu pengaruh nilai dalam arti kalau banyak itu daripada belum itu menjadi mengulang nilainya berapa? Saya pernah mendengar itu jadi menanyakan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir nanti Prof terima ini. Ya, Bapak Ibu, yang ditanyakan untuk 4B ke 4C itu ada di DUPAK-nya tahunan, tidak bisa langsung. Jadi saya 4 tahun 4B gitu ya, pengen ke 4C sudah cukup langsung diusulkan. Jadi Bapak Ibu, untuk yang 4C ke atas, 4B ke atas, tidak perlu DUPAK tahunan. Karena mohon maaf, di tim penilai pusat itu tidak ada sekretariat untuk menilai 4 tahunan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah 4B mau ke 4C, nggak usah susulan itu, tapi dibuat per tahun, tapi nanti ngirimnya bareng, gitu. Ya, ngirimnya bareng, tidak ada apa-apa. Maka dikirim di mana? Di LPNG. Nah. Ini pakai PO Box. Pakai PO Box. Saya kemarin dapat info juga, katanya diantar langsung, nggak mau, harus diposkan pakai PO Box. Ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau saya dikeluh kesah guru, ini harus begini, harus begini. Pertanyaannya, nggak pengen nggak apa-apa, murah. Nek pengen, ya ikuti saja. Harus dikirim PO Box, ya sudah dikirim PO Box. Ya. Jadi untuk 4B, pastikan Bapak Ibu tidak perlu mencari PK tahunan. Tapi untuk 3A sampai 4B memang ada PK tahunan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu yang kepala sekolah, adakah guru yang tidak mau membuat DUPAK tahunan? Banyak Bu. Ada Bu, ini karena sudah ketinggalan.
tahun-tahun kemarin tidak membuat, itu akhirnya beliau itu merasa kesulitan. Terus solusinya gimana? Akhirnya sampai saat yang 4 tahun tidak membuat. Ada yang lain? Ada enggak? Magelang, Bu, Magelang. Terima kasih. Ini ada kasus. Kami ada kepala sekolah yang dari Semarang, dulu sekolah Semarang. Akhirnya sekarang di kepala sekolah di Jember Jepara. Itu karena tahun masuk di Jepara, karena PAK 2020 adalah tanggung jawab kami. Ternyata beliau tidak bisa membuka karena PAK di 2016 itu belum ada dari Semarang. Mungkin ini kalau Semarang mungkin. Setelah itu akhirnya saya komunikasi dengan tim PAK Semarang. Saya minta semua nomor PAK-nya. PAK yang dari Kabupaten 2016 Semarang kan provinsi ya. Nah ini, sementara kabupaten lain kan kabupaten kota. Kami komunikasi dengan Semarang. Saya minta nomor PAK-nya. Beliaunya mengajukan PAK semua pengajuan melalui SMK Semarang. Tapi karena provinsi akhirnya kami proses di Jepara. Akhirnya lagi ganti 1920, 5 tahun ini kami proses langsung. Dan kebetulan beliau bisa naik pangkat di tahun 2021. Nah, ini biasanya karena kemarin pada tahun-tahun sebelumnya itu kan karena di Jepara itu kan ngajukan boleh tidak boleh. Tapi kami di Jepara sampai 2020 sudah selesai semua. Ada yang kemarin kami ajukan itu 3 tahun langsung, 18, 19, 20. Nah, itu sampai seperti itu. Ini memang banyak, Bu. Sampai sekarang pun ada yang tidak mengajukan ya karena itu alasannya ingin membuat ini, tapi sampai waktu yang ditentukan belum selesai. Ini biasanya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini luar biasa ya membuatkan PAK 5 tahun. Sedikit saya mengorek sejarah ya. Jadi di Kota Semarang pada waktu itu saya sebagai sekretariat pertama 2016, 2017 kan kita resmi pindah ke provinsi. Nah harusnya 2013, 14, 15, 16 itu di kabupaten kota. Tapi untuk Kota Semarang itu agak istimewa. Saya komplain sudah berkali-kali, tetap tidak mau membuatkan. Lalu saya modalnya ketika melayani teman-teman. Dan nek ngono Kota Semarang kok iso buka pangkat loh, nek ora. Akhirnya saya audiensi ke provinsi, ada Mas Edi. Kemudian dari dinas kota juga dihadirkan. Akhirnya disepakati. Yang 13, 14, 15 kota. Yang 16 ini masa transisi, saya sebagai volunteer buatkan di provinsi. Jadi Kota Semarang itu 2016 memang PAK-nya sudah di provinsi. Seharusnya kan 2017. Dan itu salah satu penyelesaian karena hampir 3.000 guru nanti tidak bisa naik pangkat gara-gara tidak punya ini PAK yang runut gitu tahunan. Nah, ketika itu sudah menjadi solusi, ternyata muncul masalah baru, yaitu saya harusnya membuat 2016, kan nunggu dari 13, 14, 15, ya tahu? Sehingga yang terakhir berapa itu kan dasar awal saya membuat. Ternyata yang dibuat kota itu tidak runut. Kemudian kalau sudah 2-3 tahun tidak mengajukan PAK, dihitung nilainya. Jadi pantasnya ditambahi piro sekarang. Akhirnya tidak match. Padahal waktu itu masalah angka kan tidak jadi masalah. Tapi yang penting bahwa setiap tahun itu nyambung. Terakhir di sana berapa, awal di sini berapa. Terakhir di sini berapa, awal di sana. Itu luar biasa menguras energi itu. Akhirnya guru-guru terutama yang mau naik pangkat,
tak kon ngurus dhewe ning dinas kota. Wes masih penjenengan piye orang itu. Saya menyediakan membuat 2016 SMA SMK. Akhirnya jalan. Tapi begitu untuk naik pangkat tadi tidak nyambung. Balik lagi orang pokok balik ini jalur tanda tangan. Tidak apa-apa. Pak Mas sudah dibawa data, urung tanda tangan. Yo ini bagian. Di dinas tidak bisa membuatkan. Saya membuatkan. Ngajari teman-teman membuatkan. Jadi dihitungkan setelah tapi jalur tanda tangan ini orang dewi. Saya hanya kepengen teman-teman linear itu tadi bersambung PAK-nya dan bisa naik pangkat. Nah ini terus jadi ingat yang ditanyakan Ibu tadi. Ini masa COVID boleh PTK enggak ya? Padahal kalau untuk 2D ke 3D ke 4A itu ada persyaratan 1 penelitian. Memang di buku 4 penelitian itu tidak harus PTK. Betul, ada. Tapi PTK penelitian sing gampang relatasi. Kok korelasi mau RND ya dipilih dari guru-guru sing bilang gitu loh, ya kan? Aku yang mikir gitu ya. Artinya RND korelasi kualitatif kuantitatif biar berjuang untuk mendapatkan jasa. Kalau ini diminta penelitian itu lagi, wah tambah yang mana? Akhirnya mogok lagi. Yo, kan begitu. Maka besok pasti gaya yang tanyakan itu. Nah, teman saya mikir bahwa yang namanya kelas dalam blended learning ini kelas ini kebetulan yang SMK di kelasnya Hotel Siliwangi di ruang apa yang namanya? Kresna. Jadi ruangan ini ruang kelas SMK. Sekarang yang SMA di mana? Daring. Kelas bukan? Kelas. Maka kesimpulannya kelas itu tidak dibatasi sekat di ini. Karena juga kelas. Kalau di sini ada penelitian tindakan kelas, bisa? Yang di sana? Ya jawab sendiri. Ya. Jawab. Yang penting prinsip dan prosedurnya tetap ditaati. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ternyata teman-teman masih banyak yang belum membuat upah tahunan. Apapun penyebabnya, termasuk penyebab alih ya kewenangan dulu dari kabupaten kota ke provinsi. Tapi mudah-mudahan ini sudah terselesaikan ya tahun ini. Dan terima kasih Jepara sudah bisa memfasilitasi itu. Bapak-bapak, bagian dari amal jariah Pak. Kepala sekolahnya bisa naik pangkat luar biasa. Tapi kalau tidak ada yang berani seperti itu, ya mogok. Termasuk ini. Pandemi sudah masuk tahun ketiga. Kalau yang mau naik pangkat harus ada satu penelitian dan PTK tidak boleh, ya berarti tiara semua tidak ada yang naik pangkat. Mesti harus ada solusi. Solusinya penelitian yang lain. Oke, boleh. Nih balik lagi, saya kan pelaku di lapangan. Wong PTK sing gampang we. Nah, ngelihat karuan. Zaman aku jadi kepala biyen. Apa mana kok RND. Tambah. Itu adalah fakta. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagian amal jariah kepala sekolah ya melayani teman-teman kita itu. Termasuk ada yang tidak mau lupa karena mungkin 3 tahun lagi mau pensiun. Orang bagaimana aku tahu.
Sebenarnya buat dupak itu, tadi kan saya agak tertarik, mau buat modulnya nggak jadi. Buat PTK, PTK-nya nggak jadi. Mau buat best practice, tidak jadi. Diktat, tidak jadi. Sebenarnya nggak masalah, tapi dupaknya tetap dibuat. Tapi bikinnya 0, kan gitu. Jadi kalau saya menganggap begini, dupak itu adalah raport kinerja tahunan di samping SKP. Terkait SKP. Memang dalam SKP, kalau direncanakan, yang merencana itu siapa tahu? Guru. Saya mau membuat modul. Kok di akhir nggak ada? SKP-nya kan turun, ya kan? Berarti targetnya tidak terpenuhi. Tapi kalau saya ingin ikut diklat PAK. Diklat PAK itu yang menyelenggarakan siapa? Dinas. Sampai akhir tahun tidak ada. Tidak masalah, tidak mengurangi. Karena tidak terselenggaranya bukan karena yang bersangkutan, tapi karena lembaga lain yang memastikan. Kita kan tidak bisa mengatakan. Jadi mudah-mudahan ini sudah 2022 kasus PAK itu ya linear sudah tidak ada. Kecuali tadi yang mogok karena doakan semoga husnul khotimah. Ya gitu. Tapi sebenarnya ada trik. Saya dulu gini. Setiap mau mencairkan tunjangan profesi itu kan ada pemberkasan. Kepala sekolah kan harus tanda tangan. Mungkin kejem ya, begitu. Pokoknya sekalipun tidak buat apa-apa, harus buat PAK tahunan. Kenapa? Karena PAK bukti dengan kerja setahun. Berkinerja minimal baik. Karena minimal baik ditunjukkan bukti fisik PAK tahunan. Minimal ada penilaian kinerja gurunya. Bukti dengan mengajar. Kalau itu dibuat berkinerja baik, usulan pemberkasan teknik ini bisa mengimplementasi kepala sekolah. Tapi saya sudah ya caranya supaya nggak mogok. Dan akhirnya ya mereka buat orang kita isinya mau PKG dok. Paling-paling pengembangan diri kalau ada IHT atau apa. Orang enggak ya sampai pensiun enggak naik pangkat orang popo. Tapi kalau divisitasi pengawas, guru SMA 5 berapa? 79. Dupak tahun ini yang sudah terusulkan berapa? 79. Kalaupun kurang ya jangan sampai lebih dari 10. Kan gitu. Tapi kalau ditanya yang naik pangkat berapa, beda lagi. Tapi kan saya memfasilitasi bahwa semua guru yang masih aktif, ya Pak, kalau jenengan orang pengen munggah pangkat, itu kan pilihan. Tapi jenengan membuat PAK tahunan itu tagihan kinerja, ibarat raport dengan uji aktif. Aktif, minimal kinerjanya baik, usulan TPG-nya tak cair. Ya, ada yang cuma pasti ada. Tapi itu mengurangi. Mungkin Bapak Ibu punya trik yang berbeda supaya mereka tahu. Tadinya banyak saya itu tidak mudah membuat itu. Saya bikin tim PAK, nggak perlu mentoring privat. Ya, maka ada orang-orang yang pejuang PAK tingkat sekolah, itu pasti. Dan itu perlu disupport seorang kepala sekolah. Support itu tidak selalu bentuk uang, tetapi Bapak Ibu sudah paham.
apa yang harus Ada lagi yang ingin disampaikan? Apa yang ingin Pak Budi? Ini kakak saya senior, sekarang pangkatnya sudah mati ya Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi motornya terkait harapan ya. Jadi begini, ngomong ini ada kumpul banyak kepala sekolah dan mungkin di dalamnya juga ada aktivis KKS. Terkait dengan minimnya tim penilai, ada sebuah harapan. Seandainya setiap sekolah ini bisa jemput bola untuk mengadakan diklat tim ini yang bisa fasilitasi oleh Abdi dengan memanggil pelatih ya, sehingga sampai bisa memiliki sertifikat. Katakanlah satu sekolah mengirimkan satu, bisa didanai dari RKAS dan pagu anggaran rekeningnya insya Allah ada. Sehingga minimnya tim penilai ini bisa segera diantisipasi. Dikarenakan tim penilai yang bersertifikat ini sedikit, maka penyamaan persepsi pun akhirnya lemah. Karena tim penilai yang menjadi volunteer ini belum pernah dilatih. Ini harapannya, mumpung ada banyak kepala sekolah dan perwakilan tim penilai dari setiap kabupaten. Ini harapannya mungkin Pak Arif bisa mencatat untuk diteruskan ke. Kemudian yang kedua terkait dengan penyamaan komunikasi, mungkin tidak hanya dibangun EPA, tetapi standarisasi Putus. dengan sekretariat. Ini ada semacam SOP-nya, sehingga kami di lapangan itu ada kestandaran kerja. Itu harapan mungkin bisa menjadi catatan khusus dari tim di provinsi, sehingga setidaknya kami bisa mengadakan RKAS ke sana. Menurut saya, sekedar info ya, Bapak Ibu yang dari SMK ini, pelatihan asesor LSP kita bisa menganggarkan. Apalagi ini pelatihan tim penilaian akredit, saya yakin bisa dianggarkan. Demikian harapan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, izin. Luar biasa idenya. Bapak Ibu, tadi sebenarnya yang saya sampaikan, Bapak Ibu kepala sekolah itu kan punya kemenangan membuat kebijakan, tapi kebijakan yang seperti Pak Budi usulkan itu kebijakan tidak populer, membekali tim penilai dan sebagainya. Tapi saya sudah pernah melakukan, zaman saya aktif, melakukan itu. Jadi di MKKS Kota Semarang, SMK, SMA, itu waktu itu Pak Warno masih kan ngirim ya Pak ya, setiap sekolah mengirim satu, minimal satu, tapi lebih dari satu boleh, tergantung anggaran di sekolah. Dan itu saya selenggarakan waktu itu juga SOP-nya seperti ini, di hotel Pak, walaupun di Semarang, hotel ini orang nginep. Supaya apa? Supaya teman-teman fokus. Kalau minat ya dihitung. Jadi ratnya ya kita paparkan. Ini untuk hotel, makan, snack sehari sekian. Kalau mau nginep sekian, maksudnya ada berapa, kita paparkan KKS sehingga ketemu satu sekolah per orang. Itu sudah salah. Karena jujur dulu juga seperti yang disampaikan Pak Budi, minim tim penilai. Kalaupun ada yang memberikan SK tim penilai di tingkat sekolah, tapi persepsinya belum setara atau belum sama dengan yang tim penilai bersertifikat.
Oleh karena itu, kalau ini mau dilakukan, Bapak Ibu, satu, kesepakatan di tingkat MKKS. Kemudian kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, mungkin nanti Mas Edi atau Mas Edi kecil, itu bisa memfasilitasi agar sertifikat itu bukan MKKS yang mengeluarkan, tapi adalah lembaga yang terstandar. Bahkan saya waktu itu kerjasama dengan LPP waktu itu. Tapi perlu saya sampaikan Bapak Ibu, kalau kerjasama dengan LPP itu ada beberapa SOP yang harus dilakukan. Satu, harus ada narasumber dari LPP. Dua, profesional fee. Dalam diklat, satu kali diklat, mereka minta berapa? Kalau nggak salah dulu sekitar 8 juta. Itu professional fee. Sampai mengeluarkan sertifikat. Tapi kalau dinas provinsi tidak sebegitunya kelihatan. Kalau dinas provinsi, nanti narasumbernya siapa? Bu Mas Edi sudah tahu itu mau siapa nanti dihitung. Dan itu sebuah terobosan untuk memandirikan. Jadi jangan nunggu nanti kapan ya ada diklat untuk tim penilai. Waduh, nggak mungkin. Kalau Bapak Ibu, kalau satu sekolah itu minimal ada satu, bisa salah 2, bisa salah 3, itu pasti lancar. Pasti lancar. Saya dulu agak bersikukuh itu, satu SMA 5 itu sebagai sekretariat. Kepala sekolahnya saya, kemudian keluar masuk membeli ini, guruku gak tahu musuh PHK atau buat apa yang dia gitu kan. Jadi itu bagian pertimbangan, sehingga teman-teman kepala sekolah waktu itu ada Pak Warno juga, kita berbuk sampai menentukan admin tingkat sekolah. Wewenangnya kepala sekolah SMA, admin. Maka di SMA dan SMK waktu itu di Kota Semarang, kita kan rawan salah kalau ngentri biodata. Nama Sri Suwarno, titelnya OS ya. Suwarno pakai OE pakai U, tanggal lahirnya. Maka saya buatkan form yang entry itu sekolahnya. Jadi Pak Warno, guru-gurunya itu sudah entry. Jika masuk di form draft PAK di sekretariat, insya Allah nama itu tidak ada kesalahan. Jadi admin tiap sekolah dibuatkan Excel apa aplikasi teman-teman itu, terus tugasnya sekolah mengentry biodata semua guru yang ada di sekolah. Jadi kalau SMK 9 saya tinggal nyetak draft PAK, maka namanya Arif Edianto SPD MPD NEPIN itu bukan sekretariat yang entry, tapi dari SMK 9. Maka kalau draft PAK-nya itu ada salah cetak, yang salah adminnya, bukan kita. Nah, admin harus mengupdate. Nah, Pak Arif kan kemarin sudah naik pangkat, berarti golongannya harus berubah. Jadi yang update sekolahnya. Jadi kalau sampai PAK-nya itu salah cetak, itu di sekretariat kesalahannya entry nilai. Tapi biodata, kalau biodata sampai salah, berarti kesalahannya ada di admin tingkat sekolah. Saya dulu membuat ini untuk apa ini? Ya supaya mudah saja. Terus kemudian meminimalisir kesalahan-kesalahan administratif. Jadi menurut ide Pak Budi, saya sangat mendukung. Kalau perlu sekolah lebih dari 1, makin banyak orang yang tahu, makin banyak yang mau membantu di situ, kepala sekolah ringan. Mereka tahu. Jadi Jumpa itu sebelum dikirim ke sekretariat itu sudah diverifikasi oleh tim sekolah supaya mengurangi dikembalikan, kurangi ini, kurangi itu. Jadi di sekolah itu sudah punya tim di Kota Semarang.
Nah, cuman sekarang di Kota Semarang SMK juga sendiri kalau nggak salah di SMK 2 ya. Oh, 1. SMK 1. Terus SMA dulu di SMA 5, tapi saya nggak tahu perkembangannya sampai hari ini. Dan itu ya harus dikomandani kepala sekolah yang peduli dengan PAK. Karena jumlah kepala sekolah di tingkat MKKS itu ya macam-macam. Makanya ya kalau kepingin ambil jalan amal jariah untuk meningkatkan SDM, di situ tempatnya. Jadi sekolah sarananya bagus, apa dicat setiap tahun cat terus bang hijau kuning, sih muridnya ramah ya bersih dong. Ya bagus sih punya sekolah begitu, aku juga senang. Tapi SDM-nya jarang disentuh, itu ya. Saya ingin Bapak Ibu berpihak pada kebutuhan SDM. Apalagi ini sudah masuk ke kurikulum merdeka, sekolah penggerak, mampu menggerakkan seluruh komponen pendidikan yang ada. Gimana supaya bisa bergerak? Harus diawali. Yang jelas jangan menunggu nanti kalau ada kendala. Sangat bagus ide Pak Budi, silahkan dikomunikasikan dengan teman-teman di RKS. Saya pikir RKS kalau itu memang fakta dan mata anggarannya ada nomenklatur kode rekeningnya, ya nggak apa-apa. Kita harus sebagian anggaran itu jangan untuk ngecat tembok semua gitu kan. Ya itu memang harus kita rasakan. Nanti kalau sudah ada kesepakatan Pak Budi di tingkat MKKS, komunikasi dengan Mas Edi, kalau tidak nyusun proposal. Tapi untuk legal formal ya termasuk misalnya kapan akan dilaksanakan, di mana yang bukan istilah adalah mungkin ada juga narasumber dari dinas, sehingga di sertifikat itu di bagian belakang berapa CP, terus materinya apa saja. Oke. Bapak Ibu, ini kita isoma sudah lanjut ya. Jadi ide-ide itu nanti sambil jalan. Bapak Ibu semua kembali jamnya Masuk lagi setengah 2. kita masuk ke ruangan ini setengah 2. Nanti diskusi kita lanjut ke pengembangan diri. Ya. Saya kira terima kasih. Kalau yang ingin mengundang file saya, silakan ke Mas Edi untuk penyegaran kembali. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru masuk di nilai, tidak apa-apa, tapi saya tidak memahami. Terima kasih, selamat istirahat. Nanti kembali ke ruang ini jam 1:30. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kapan harapannya tolong ditangkap dulu. Bapak Ibu makan siangnya di resto. Lantai 1.